Shalom pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama saya Pendeta Linda Ikatang Diapang, Pendeta GKI di Tanah Papua. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa menuntun menyertai seluruh perjalanan hidup umat ini dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Di hari ini Tuhan, kami hendak belajar sebagian dari firman-Mu. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami undang kuasa Roh Kudus-Mu hadir mengurapi sekalian kami, baik hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, tapi juga setiap pemirsa Tabura Injil yang sedang mengikuti siaran ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, urapi kami Tuhan, agar firman-Mu mendapat bagian dalam seluruh perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan di hari ini terambil dari dalam kitab Amsal pasal 28, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Demikianlah firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan memberlakukan firman itu dalam seluruh kehidupannya. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari pembacaan firman Tuhan kita di saat ini, kita akan merenungkan di bawah sebuah tema yang berbunyi, mereka yang bekerja dan percaya Tuhan akan berkelimpahan, tetapi mereka yang malas menghasilkan hidup yang sia-sia. Dari tema perenungan kita ini, kita dapat melihat ada dua pola gaya hidup dari manusia. Yang pertama ialah gaya hidup mereka yang bekerja dan percaya Tuhan akan memperoleh kelimpahan. Dan gaya hidup dari manusia yang kedua ialah mereka yang malas akan memperoleh hidup yang sia-sia. Bagian pertama menyangkut mereka yang bekerja dan percaya Tuhan yang mengalami pencapaian hidup berkelimpahan. Terdapat pada bagian pembacaan firman Tuhan kita di hari ini, pada ayat ke-19a dan ayatnya yang ke-20a yang berbunyi demikian. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, melakukan pekerjaan yang sudah seharusnya dan yang menjadi kewajiban, dan pekerjaan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab, itu juga merupakan pola kerja dari orang yang jujur. Dan ketika setiap orang atau siapapun yang bekerja sesuai dengan kewajiban yang harusnya dia tanggung dan dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahkan dia melibatkan Tuhan dalam seluruh pekerjaannya, maka dia akan memperoleh kelimpahan dari setiap
pekerjaan yang dilakukan. Dalam melakukan seluruh pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab serta mengandalkan Tuhan, orang tersebut akan mengalami kelimpahan. Melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesungguhan, akan memperoleh hasil, di mana janji firman Tuhan bahwa hidup berkelimpahan. Sebagaimana ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa setiap usaha yang dilakukan, setiap kerja keras yang dilakukan, tidak akan mengkhianati hasil. Dan hasilnya ialah hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan yang dimaksudkan di dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan di hari ini ialah berkelimpahan bukan soal materi, bukan soal kekayaan yang berlimpah, memiliki banyak harta benda tanpa ketenangan jiwa. Melainkan berkelimpahan yang dimaksudkan di sini ialah hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang senantiasa dalam berkat Tuhan, hidup yang mengalami kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Bagian kedua yang hendak kita pelajari menyangkut pola hidup. Yang kedua ialah bahwa mereka yang malas akan mencapai kehidupan yang sia-sia. Itu pada bagian pembacaan kita di hari ini, pada ayat 19b, 20b, 21, dan 22. Di situ menyebutkan ciri orang malas. Tipe orang yang kerja dengan tidak penuh kesungguhan. Orang yang bekerja hanya suka yang gampang-gampang saja. Mereka suka membuang-buang waktu dengan hal yang tidak berguna. Bahkan dalam melakukan setiap pekerjaan mereka lakukan dengan kecurangan. Bahkan terkadang mereka menginginkan hasil yang besar, menginginkan hasil yang besar tanpa kerja keras. Dan ketika dalam melakukan pekerjaan dengan kecurangan, tanpa kerja keras mengharapkan hasil yang besar, membawa pada hidup yang sia-sia. Sebagai orang percaya, tidaklah wajar bila dalam hidup ini kita bermalas-malasan, kita menyukai sesuatu yang gampang-gampang saja, kita tidak mau bekerja keras, kita mau memperoleh hasil yang besar tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Coba kita menyimak pembacaan firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 26. Matius pasal 6 ayat 26 berbunyi demikian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Dari bagian pembacaan firman Tuhan ini kita dapat melihat, sekalipun ada pernyataan demikian, tapi tidak pernah kita temukan seekor burung pun yang hanya tidur-tiduran dalam hidupnya, menengadah ke langit, membuka paruhnya sambil menunggu cacing turun dari langit. Tidak pernah kita menemui itu. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, menjadi catatan penting bagi kita untuk senantiasa tekun dalam bekerja sambil mengharapkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan melibatkan Tuhan dalam seluruh pekerjaan kita, dalam hidup dan kerja kita. Kita patut senantiasa mengandalkan dan melibatkan Tuhan. Ketika kita hidup mengandalkan Tuhan dan bekerja dengan sungguh-sungguh, maka kita akan hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan sebagaimana yang disebutkan ialah bahwa kita mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini. Kita mengalami kecukupan dalam segala hal melalui berkat-berkat yang Tuhan nyatakan. Bahkan sukacita, kebahagiaan dalam hidup ini dapat kita peroleh. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di saat ini. Amin.
Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita berdoa, menyerahkan seluruh firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan di hari ini. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan Allah kami, yang senantiasa menyertai seluruh perjalanan kehidupan umat-Mu. Dalam segala hal yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, baik itu pekerjaan bahkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Patutlah kami bersyukur kepadamu. Dan lewat lawatan firman Tuhan di hari ini, kami mohon biarlah Tuhan menolong dan menopang kami untuk senantiasa bekerja dengan rajin dan tekun. Dan kami percaya ketika dalam melakukan semuanya itu, kami mengandalkan Tuhan, maka kami akan memperoleh hasil sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, bagi setiap pemirsa yang boleh mengikuti siaran ini, yang boleh mendengarkan renungan ini, Tuhan berkati seluruh pekerjaan usaha kerja keras mereka. Dan biarlah lewat segala pekerjaan yang mereka lakukan dengan kesungguhan, seluruh kehidupan mereka, seluruh kebutuhan mereka dipenuhi oleh Tuhan. Dan hidup setiap orang percaya yang bekerja dan mengandalkan Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan yang terus Tuhan nyatakan senantiasa dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami ke dalam kuasa kasih Kristus. Amin. Demikian renungan kita Tabura Injil di hari ini. Tuhan menolong jemaat sekalian untuk senantiasa menyempatkan diri untuk merenungkan firman Tuhan di setiap harinya. Jika pemirsa merasa terberkati melalui renungan-renungan Tabura Injil yang ditayangkan setiap harinya, dapat diikuti dan menyimak setiap renungan-renungan. Tuhan memberkati pemirsa sekalian. Amin.